Untuk proyek yang selanjutnya masih menggunakan file data yang kami gunakan pada proyek terakhir, yaitu file dummy.data.txt yang berisikan 1000 data kata dan angka. Pada proyek yang selanjutnya, kelompok kami akan membuat sebuah program untuk mengecek apakah kata yang ada pada file ini merupakan kata palindrom atau bukan secara rekursif. Kata palindrom sendiri adalah kata yang dapat terbaca baik dari depan ataupun dari belakang, seperti kata malam. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan kata palindrom. Sebelum kita beralih ke program kelompok kami mengenai kata palindrom, kelompok kami akan menjelaskan apa itu fungsi rekursif. Fungsi rekursif merupakan suatu fungsi atau prosedur yang memanggil dirinya sendiri, sedangkan tekniknya sendiri disebut sebagai rekursi. Kelebihan dari penggunaan fungsi rekursif adalah program menjadi lebih singkat, bahkan pada beberapa kasus program menjadi lebih mudah seperti dalam hal penyelesaian kasus deret. Kekurangan dari fungsi rekursif adalah penggunaan memori yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena pemanggilan fungsi itu sendiri membutuhkan sejumlah ruang memori untuk penyimpanan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan fungsi rekursif adalah adanya kondisi pembatas dari proses perulangan yang akan dilakukan. Untuk selanjutnya akan kami jelaskan mengenai source code program dari kelompok kami. Jadi, program selanjutnya yang kita buat adalah mengecek suatu kata termasuk palindrom atau bukan menggunakan bahasa C++. Di sini kita menggunakan tiga library, yaitu IOStream, JString, dan FStream. Di sini, kita juga menggunakan dua fungsi, yaitu fungsi kecilkan dan fungsi palindrom. Fungsi kecilkan adalah fungsi untuk mengubah semua kata menjadi lowercase. Jika pada kata terdapat huruf dari A sampai dengan Z, kapital, maka akan diubah menjadi kecil semua, terus dilakukan hingga pengembalian X. Fungsi kedua adalah fungsi palindrom. Fungsi ini termasuk fungsi rekursif. Jadi, di fungsi palindrom ini akan dicek bahwa kata tersebut termasuk palindrom atau bukan. Pada line ke-11 menggunakan fungsi length, yaitu untuk menghitung jumlah katanya. Jika I sama dengan panjang kata dikurangi 1, maka kata tersebut termasuk palindrom dengan pengembalian true. Jika bukan, lakukan terus hingga pengembalian palindrom dan ditemukan kata palindrom atau bukan. Cara kerja pada line 22 adalah dengan mengecek apakah huruf indeks I sama dengan huruf panjang kata dikurangi 1 dikurangi I. Terus lakukan hingga fungsi tersebut menentukan palindrom atau bukan. Lanjut ke main fungsinya. Pada line ke-29 digunakan untuk mengekspor teks dengan nama file dummy.data.txt. Di sini juga menggunakan integer dan string dengan variabel salary dan name. Pada line ke-33 terdapat integer banyak sama dengan integer BYK sama dengan 0 yang digunakan untuk menyimpan banyaknya kata yang palindrom dengan inisialisasi sama dengan 0. Pada line 30 Pada line 36 terdapat while, lakukan perulangan hingga akhir dari file tersebut. Kemudian, pada line ke-39, di sini mengoutputkan fungsi yang telah dibuat di atas, yaitu fungsi palindrom dan fungsi kecilkan. Jika kata termasuk palindrom, maka kata akan disimpan dalam BYK+++ dan akan disi-outkan bahwa kata tersebut termasuk palindrom. Nah, berikut adalah outputnya yang hanya palindrom. Sekian. Untuk program yang selanjutnya, program mencari nama palindrom dari data menggunakan bahasa Python. Bisa dilihat dari layar di sebelah sini. Untuk baris ketiga sampai baris ke-10 merupakan fungsi rekursif dari palindrom, fungsi palindrom. Dan mulai dari baris ke-12, di sini kita mendeklarasikan variabel int atau insert untuk menggunakan fungsi open file dummy.data.txt yang kita gunakan pada proyek terakhir. Untuk selanjutnya di sini pada baris ke-14 kita menggunakan variabel bk atau banyak untuk menyimpan banyak kata yang ada pada file dummy.data.txt. Kita atur bk sama dengan 0,
Selanjutnya pada baris ke-15 kita print nama palindrom dalam data titik dua. Nah, selanjutnya di sini baris ke-16 akan dicek apakah data nama pada baris tersebut palindrom atau bukan. Dengan cara pertama, fungsi lower di sebelah sini untuk mengecilkan seluruh huruf pada nama. Karena bila dilihat pada data dummy.data.txt, kata-kata yang ada di sini diawali huruf kapital semua, maka perlu diubah menjadi huruf kecil semua. Untuk selanjutnya, kemudian akan dimasukkan ke fungsi palindrom di sebelah sini, baris ketiga sampai 10. Pada fungsi palindrom ini akan dikembalikan satu, return satu apabila kata tersebut palindrom, dan akan dikembalikan 0 jika kata tersebut bukan palindrom. Kata tersebut akan return 0 jika kata bukan palindrom apabila telah dicek kata i tidak sama dengan kata p di underscore kata min 1 min i. Bisa untuk contohnya kurang lebih seperti kita ambil contoh kata malam. Malam memiliki 5 huruf M, L, A, M, A, L, A, M. Nah, huruf pertama, huruf ke I, apabila dicek dengan huruf huruf pertama kan huruf M. Namun di sini mungkin jadi kata ke nol ya, huruf M. Apabila dicek dengan huruf ke kata keempat, 0, 1, 2, 3, 4. Apabila kata M tidak sama dengan kata keempat, kata dalam kurung 4, maka akan return 0. Dan akan outputnya kata tersebut bukan kata palindrom sehingga tidak akan ditampilkan. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan coba di run program ini. Saya Ctrl B. Nah, di sini bisa kita lihat outputnya, nama palindrom dalam daftar yang ada di dummy.data.txt tadi. Di sini ada satu, ada Ana, apa, dan nama-nama di sini merupakan kata palindrom yang dimana bisa dibaca dari depan ataupun belakang. Terima kasih.